Berapa kali kan orang yang nyerang pribadinya Pak Kiai itu kualat ya, kayak Pak Himawardi, kayak ya banyak lah kayak gitu. Sekarang Pak Kiai itu tuh diserang sama orang-orang Muhyiddin Habib ya, dari sekumpul. Wah, dibilang dia memecah belah umat lah, dia inilah apa segala macam. Yang gue lihat tuh di badannya Pak Kiai, di dadanya Gus Put itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Kenapa Allah ini tuh menurunkan 4 orang ini tuh untuk membongkar nasab ya. Pertama Pak Kiai ya, Gus Fuad Pleret, terus kedua Kiai Imad, ketiga Gus Fakih, keempat tuh Bagus Mogi ya. Dan kiai-kiai pendukung di belakangnya kayak Gus Abbas Buntet, Kiai Sarif Rahmat dan lain-lain. Ini kiai-kiai itu yang nggak bisa dibeli sama uang gitu loh. Ini kiai-kiai itu yang bener-bener peduli sama umat. Ini kiai-kiai yang bermental gila, maksudnya tuh dia nggak takut sama apapun gitu. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut dijauhin orang, dia nggak takut reputasi. Yang dia takut Rasulullah itu nggak cinta sama dia, karena dia nggak bisa ngebelain umatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Zaini. Gue dulu tuh punya teman akrab ya, teman bisnis juga. Pas tahun kemarin tuh gue kenceng-kencengin nyuarain tentang Habib ini, gue sempet renggang sama dia. Dan dia itu tuh sempet kagak mau ngobrol sama gue gara-gara urusan dia itu tuh ngikut tarekat Naksabandi, dan gue tuh mencari Allah tuh ketemu di Pak Kiai gitu, di Gus Fuad. Gue sempet berantem sama dia. Dia ngomong kayak begini, kalau Ba'alawi itu bukan keturunannya Rasulullah SAW, Zaini, berarti gue ini ziarah ke makam-makam Habib itu, ternyata Habib itu tuh ngebohongin gue dong. Konsekuensinya kan gitu. Ternyata Habib itu tuh yang wali-wali besar itu tuh ternyata tukang bohong dong. Itu kan, itu nggak boleh kayak gitu. Sekarang apa susahnya sih percaya bahwa dia itu keturunan Nabi gitu, kata dia. Emang dia ini ekstrim ya, jadi dia sampai makam Habib yang di Pulau Seribu tuh, yang di Karimun Jawa, bahkan ada makam Habib tuh yang di tengah laut tuh, itu didatengin semua tuh sama dia tuh. Karena untuk menyambung silaturahmi antara dia tuh dengan para wali. Jadi ini harusnya tuh kamu tuh sadar, yang namanya tes DNA itu tuh buatan manusia. Semua yang namanya buatan manusia itu kalau bukan buatan Allah, itu pasti bisa salah gitu. Akhirnya gue balik, Pak, hukum Pythagoras juga kan buatan manusia, matematika juga yang nemuin kan manusia. Itu semuanya manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan juga manusia. Tapi kan itu kebenaran, Pak. Itu kan nggak bisa dibantah gitu. Itu yang menciptakan Allah, jadi sunatullah. Kalau batu dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, karena ada hukum gravitasi. Itu kan yang namanya manusia, tapi kan yang menciptakan Allah. Semua aturan main, semua itu apa segala macam, itu namanya sunatullah. Termasuk DNA yang merekam jejak sampai 30 miliar sel itu tuh diakuin, itu semuanya tuh sunatullah. Itu kehebatan Allah yang bisa dibaca dan diterjemahkan pada saat ini. Terus dia diem tuh di situ tuh. Akhirnya gue nggak pernah berdiskusi sama dia. Dia mencari tuh, bener gak tuh Habib itu keturunan Rasulullah SAW gitu. Akhirnya beberapa kali dia telepon lagi. Ini emang kalau kita ngeliat kelakuannya dia jauh dari Nabi ya. Gue jadi bimbang nih, gue jadi kader nih. Nah akhirnya dia pelajarin yang namanya DNA segala macem. Terus dia ngeliat Habib ini nggak ada yang berani tes DNA. Dia jadi semakin sadar, ini kayaknya ini nggak bener nih, ini kayaknya ini ada kekeliruan. Dan yang lebih gila lagi, dia tahu faktanya bahwa Habib itu ternyata haplogrupnya G gitu. Nanti kalau misalnya orangnya itu berkenan nih, gue wawancara nih, ini orangnya orang pinter gitu. Jadi dia sarjana arsitektur ya. Nah, nggak lama dia ziarah kan, karena dia sering ziarah ke makam-makam wali. Jadi makam-makam wali makam-makam pejuang di Indonesia tuh didatengin nama dia tuh sejarahnya. Dia tahu tuh detail-detailnya tuh sejarah-sejarahnya. Terus dia juga tahu sejarahnya Pangeran Diponegoro, sejarahnya KRT Sumoningrat apa segala macam. Akhirnya dia terbuka tuh pikirannya. Akhirnya dia yang tadinya muhibin yang dianggap wali itu, akhirnya dia sadar sekarang
Pas dia sadar, oh ternyata nih bangsa kita nih keren ya, bangsa kita tuh terpapar nih ternyata Zaini dengan darahnya Rasulullah. Lah lu baru tahu Pak, padahal mah itu mah udah diinformasin dari kapan tahu gitu. Akhirnya dia ziarahlah ke makam Raden Arya Wangsakara, yaitu pendiri kota Tangerang. Jadi dia itu ulama dan pejuang juga. Beliau itu lahirnya tahun 1615 dan wafatnya 1681. Ini gue kasih lihat nih dokumen yang dikasih ke gue. Ya. Nah, di situ tuh Raden Arya Wangsakara itu tuh masih Ba'alawi dari jalurnya Abdul Malik gitu. Jadi Azmat Khan itu tuh ternyata tuh tokoh fiktif. Jadi sebenarnya tuh yang pencangkok nasab, pemalsu nasab, apa segala macam sebenarnya itu Ba'alawi gitu. Jadi sekelas Raden Arya Wangsakara itu tuh, iya kan? Itu dibilang masih jalurnya Ba'alawi. Jadi dia itu masih Habib, padahal mah bukan gitu. Jadi setiap ada orang keren, setiap ada pejuang, setiap ada orang pintar, pasti diklaim bahwa dia itu tuh Azmat Khan gitu. Wali Songo Azmat Khan, ini Azmat Khan. Tapi emang bener kata Dokter Sugeng ya, numerik dia tuh lemah gitu. Akhirnya dia nanya, Zaini, ini yang tanda tangan dokumen ini nih, apakah orang yang sama? Pas gue baca, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang lebih mengherankan gue lagi tuh, dia ada julukannya itu tuh Arya Raksa Panatagama. Berarti dia itu tuh masih keturunan raja-raja Banten gitu. Dan tuh Bagus Mogi itu tuh punya julukan itu Arya Raksa Wangsa gitu. Dan lo bisa dilihat tuh yang di stabilo merah ini nih ya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sebagai ketua pemangku adat, gila kan? Tapi dia nggak pernah pengen diekspos bahwa dia itu ketua pemangku adat daerah Banten, ya kan? Dan dia itu menandatangani dokumen bahwa Arya Wangsakara itu Ba'alawi. Dia sekelas Kiai Imaduddin itu tuh pernah keliru, sekelas Pak Kiai itu pernah keliru. Kenapa dia keliru? Karena dia itu belum meneliti. Nggak lama kemudian temen gue ini nih penasaran kan, Zaini, ini dokumen yang saya temukan dulu gitu. Gitu. Tadinya mungkin dokumen ini nih pengen dipakai dia itu untuk menyerang Pak Kiai Imad sebelum dia itu tuh berpikir, sebelum dia itu sadar gitu. Tapi akhirnya gue dikirimin lagi dokumen ini sama beliau juga gitu. Jadi sekarang udah diganti. Nah, silsilah yang aslinya Raden Arya Wangsakara yang kayak begini nih. Tuh. Al-Jilani, Al-Hasani, Al-Maghribi. Alhamdulillah ya, dengan kejadian kayak gini gue selalu di belakangnya Gus Fuad. Terus orang-orang kena nanya, kenapa waktu Pak Kiai itu diserang sama TIJ, sama Lubis, sama Arya, sama itu apa segala macem, gue diem aja gitu ya. Sekarang misalnya gue nyerang balik dia, gue tuh sama kayak Muhyiddin kelasnya satu. Terus kedua gini, gue yakin ya Pak Kiai itu tuh bukan orang sembarangan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyerang pribadinya Pak Kiai, pribadinya Gus Fuad, ya gue mah diemin aja, itu kan urusan dia sama Allah ya. Kecuali kalau orang itu nyerang pemikirannya Gus Fuad ya, nyerang konsep-konsepnya Pak Kiai mengenai Ba'alawi ini, itu apa segala macam. Dan berapa kali kan orang yang nyerang pribadinya Pak Kiai itu kualat ya, kayak Pak Himawardi, kayak ya banyak lah kayak gitu. Sekarang Pak Kiai itu tuh diserang sama orang-orang Muhyiddin Habib dari sekumpul. Wah, dibilang dia memecah belah umat lah, di inilah apa segala macam. Yang gue lihat tuh di badannya Pak Kiai, di dadanya Gus Fuad itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Kenapa Allah ini tuh menurunkan 4 orang ini tuh untuk membongkar nasab ya. Pertama Pak Kiai ya, Gus Fuad Pleret, terus kedua Kiai Imad, ketiga Gus Fakih, keempat tuh Bagus Mogi ya. Dan kiai-kiai pendukung di belakangnya kayak
Gus Abbas Buntet, Kiai Sarif Rahmat dan lain-lain. Ini kiai-kiai itu yang nggak bisa dibeli sama uang gitu loh. Ini kiai-kiai itu yang bener-bener peduli sama umat. Ini kiai-kiai yang bermental gila, maksudnya tuh dia nggak takut sama apapun gitu. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut dijauhin orang, dia nggak takut reputasi. Yang dia takut Rasulullah itu nggak cinta sama dia, karena dia nggak bisa ngebelain umatnya Rasulullah. Jadi di orang-orang pilihan kayak begini ini kalau kita nggak ikutin, kita nyesel gitu loh. Jadi lu lihat sendiri aja, sekarang yang berkhianat sama Gus Fuad, yang berkhianat sama Kiai Imat, apa segala macam, lu lihat aja kehidupannya tuh kayak gimana gitu ke depannya. Sekarang gini, kalau misalnya gue nyerang dia lagi apa segala macam begini begitu, ntar dia nyerang ke Pak Kiainya tuh ntar lebih parah, lebih gila lagi, ntar nyerang ininya gini apa segala macam. Jadi ini nggak habis-habis, nggak finish. Gue tetap fokus istiqomah ya. Jadi kalau misalnya urusan-urusan nasab ini nih, yang kita harus bongkar itu tuh kelakuan-kelakuan Mbak Alawi ini nih, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan makam, kesombongan dia, ini yang gue angkat gitu. Terus gue dapat duit nggak sih ya dari sini? Enggak, gue cuma minta balasan sama Allah doang ya, supaya gue itu jangan ditinggalin sama kekasih-kekasihnya Allah, jangan ditinggalin sama Rasulullah gitu. Gue ngomong kayak gini nih sebagai rasa cinta gue minimal buat umatnya Rasulullah dan buat keturunan gue yang akan datang gitu. Jangan sampai keturunan gue itu ntar jadi budak gitu, jadi budak spiritual, jadi budak ini apa segala macam. Nanti dia itu takutnya keterbelakangan mental. Orang kalau udah keterbelakangan mental jadi goblok. Jadi jalannya si Habib itu, telapak kakinya Habib apa segala macam diciumin, dijilatin, bekas jigongnya Habib di ini apa segala macam kayak gitu. Gue pengen tuh cucu-cucu gue tuh nanti keturunan-keturunan gue yang akan datang itu sebagai pemimpin-pemimpin dunia gitu. Jadi Indonesia yang di 2045 bakal jadi negara keren, jadi bakal kesampaian gitu. Semua negara-negara hebat itu pasti sayang sama nenek moyangnya. Jepang kita tahu tuh gimana cara dia menghargai tradisinya dia, gimana cara dia walaupun negaranya maju tapi dia hidup secara tradisional, cara minum teh, dia ngerawat samurai apa segala macam. Cina pun kayak begitu. Dan gue yakin di Indonesia itu tuh nenek moyangnya tuh keren, urusan metalurginya apa segala macam, masakannya, teknik ini teknik itu, cara pandangan hidupnya. Gue yakin nanti nih Indonesia ini bakal jadi pemimpin dunia, yakin gue, seyakin-yakinnya. Apalagi sekarang gizinya tuh udah bagus-bagus sih. Jadi anak-anak sekarang tuh gue tuh pada tinggi-tinggi banget ya, kayak zaman dulu gitu. Jadi bener orang Jawa itu dulu, orang Melayu itu tuh, orang Nusantara itu dulu gede-gede tuh kayaknya gue percaya gitu ya. Jadi gitu aja ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.